I stay, it's so fine. Sunshine's all I ever wanted. Turning towards you. Hai, Fear stuck inside. selamat malam teman-teman. Everything Selamat I want is hari Rabu. here. If you would be down, Kembali lagi kita bertemu di Rabu Bercerita, yang tentunya isinya cerita kabar baik. Dan kali ini kabar baiknya seputaran perjalanan hidup sehat bersama Eating Reorder. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Perdana Utapea. Saya Coach Eating Reorder. Eating Reorder itu apa? Eating Reorder itu adalah program hidup sehat, di mana hidup sehat itu mudah dan menyenangkan. Kali ini yang akan berbagi cerita teman-teman adalah teman kita juga, teman Perdana, yang ikut serta di program Eating Reorder. Siapakah beliau? Teman-teman tentu sudah lihat tadi ya, Mbak Sasa. Kita akan dengarkan cerita beliau seperti apa. Nanti nampaknya untuk perkenalan diri pas kalau beliau yang nanti sampaikan. Oke, mari kita panggilkan Mbak Sasa. Teman-teman sehat semua? Bicara mengenai Eating Reorder teman-teman, di hari Jumat ini, sudah hadir. Hai. Malam, lagi balikinnya gimana nih? Hai, selamat malam Mbak Sasa, apa kabar? Baik. Yeay. Aduh. Oh, lensa aku Terima kasih. kok kayaknya Kenapa? aku sambil di mobil nggak apa-apa ya? Yes, it's okay. Anyway, thank you banget sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi ceritanya. Namun kali ini mungkin bukan cerita mengenai cepret-mencepret, foto-memfoto. Anyway, teman-teman, Mbak Sasa, aku kenalin aja ya. Kalau ada yang kurang-kurang nanti boleh tambahin. Mbak Sasa ini teman-teman, profesinya yang aku kenal di Eating Reorder adalah seorang fotografer. Luar biasa banget tentunya. Perdana juga mau banyak belajar tentang fotografi dari Mbak Sasa. Dan juga Mbak Sasa ini bikin Perdana kemarin jadi ketagihan foto ya Mbak Sasa. Karena di Eating Reorder kita jadinya dari dulu mungkin yang kalau foto itu di belakang gitu ya. Sekarang ke depan semua. Jadi narsis foto. Bener ya Mbak Sasa ya, profesinya seperti itu ya? Atau ada yang mau ditambahkan? Udah itu aja. Oke, baik. Nah, teman-teman, Perdana kenal Mbak Sasa di Eating Reorder, yang mana kita dulu sama-sama bersama Coach Roy, founder Eating Reorder, ikut program hidup sehat. Namun mungkin beda batch ya, Mbak Sasa ya, kita berbeda batch. Anyway, kita langsung aja dengerin ceritanya. Jadi kali ini teman-teman yang akan didengarkan adalah cerita perjalanan hidup sehatnya Mbak Sasa. Anyway, kita mulai ke awal dulu Mbak Sasa. Dulu ikut Eating Reorder Karena aku di... pasang lampu dulu biar terang. Oke. Tetap kelihatan kok. Ikut Eating Reorder waktu itu kapan Mbak Sasa? Masih inget mungkin? 2002 kan, 2022 kali ya. Kayaknya itu 2022 ya. aku lagi Pandemi ya. kan itu lagi stres-stresnya banget ya itu ya. Oke. Stresnya lagi tinggi banget karena kalau nggak salah kita lagi pandemi kan. Benar Lagi banget. pandemi terus udah gitu aku kena tiroid, aku kambuh. Jadi tanpa disadari waktu itu berat badanku itu sampai 95. Itu kayak berat badan paling tinggi deh dalam seumur hidup. Oke, ditahan dulu. Berarti kalau pandemi semua orang mengalami hal yang serupa karena katanya kita lebaran jadinya ya, karena kita lebih banyak di rumah, banyak activity yang kita mungkin belum terbiasa gitu ya, sehingga lebih sering di rumah, activity kurang dan lain hal gitu. Nah, bicara
lanjutannya, waktu itu kenal eating disorder dari siapa, Mbak Sasa? Dari Aksan. Oh, dari Mas Hasan. Oke, ceritanya gimana? Apa apa yang Mbak Sasa lihat dari Mas Hasan waktu itu? Jadi waktu itu kan aku ngeliat Aksan, aku kan kenal Aksan udah dari tahun 2000, tahun berapa ya kenal Aksan, dari tahun 2004 2005 lah ya pokoknya ya. Jadi aku tahu tuh Oke, Aksan bulat-bulatnya Aksan kayak apa ya. oke, Jadi jadi dia selalu posting perkembangannya dia itu di Facebook. Dia anaknya oke, Facebook banget nih, bawa-bawa banget oke. gitu kan. Terus dia Iya, iya. dia itu apa namanya apa dia posting perkembangannya dan itu pesat banget sih, mas. Bukan cepat, tapi aku tahu bahwa Hasan itu sangat sulit buat diet karena eh, bukan diet ya, maksudnya dengan pola hidupnya dia kan editor ya. Yes, betul. Dia editor, tidur itu udah pasti deh eh, subuh 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 gitu kan. Sementara Iya, kalau sama eating reorder itu kita kan nggak cuma soal menguruskan badan, tapi kan benar. kita soal pola makan kan, pola makan, pola tidur, pola hidup semuanya kan, Betul, gitu. betul. Jadi aku ngelihat Aksan tuh kayak kayak pembuktian bahwa ih dia bisa loh gitu. Padahal kan aku tahu tuh tidurnya dia kan subuh 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 terus kan. Nah Iya, terus udah gitu Aksan juga hobinya makan sama kayak aku, makanya waktu itu aku tanya Mas San, San itu kenapa sih kok bisa sih hebat banget deh lo gitu oke, kan. oke, oke, oke. Terus ya Terus ya Aksan bilang, iya ikut gini gini terus dia jelasin lah gitu dikit ya sekilas. Yes, Ikut yes, aja gitu. yes. Nah waktu itu ada pembukaan tuh. Hmm, Dan akhirnya ikut pembukaan, serta. Oke. iya akhirnya ikut. Nah itu tuh cuman memang kan aku tuh punya tiroid ya. Jadi Iya. tiroid aku tuh hipo yang dimana metabolisme aku tuh sangat lambat. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya kalau tadi aku bilang aku hobi makan, Yes. sebenarnya waktu sampai aku hobi makan aku tuh tidak pernah aku melonjak sampai di 95 gitu kan. Jadi Oke. waktu aku ikut itu aku bilang sama dokterku, aku bilang aku mau ikut nih apa namanya kayak coach gitu. Mungkin Iya. dengan adanya coach ditemani adanya coach itu Yes. aku jadi lebih apa ya, jadi disiplin gitu kan, jadi maksudnya jadi termotivasi karena ada temennya. Yes, betul, betul. Kalau kalau aku misalkan Sendiri. waktu itu ya, waktu itu kalau seandainya aku ke dokter gitu, kan sendiri nih, nggak ada temen, nggak ada sukses story yang bikin panas hati gitu kan. Tapi kan Panas kalau hati itu, ya. panas hati, gue bilang, kok dia bisa sih gitu kan. Kan kayak, kalau dia bisa berarti apa ya gitu kan, kayak Yes, gitu-gitu. yes. Ya udah, jadi waktu itu aku konsul sama dokter aku bilang katanya, ya udah kamu coba aja gitu, siapa tahu bisa. Karena waktu itu aku sempat kekurangan gizi karena Oke. saking takutnya berat badan udah 95, Yes. udah sepotan, kaki bengkak terus gitu kan. Oke. Terus eh, nge-trigger banyak hal gitulah dari si tiroid ini, nge-trigger banyak hal lah dalam dalam badan aku gitu kan. Akhirnya ya udah aku coba aja dengan pola hidup sehat yang dikasih sama coach, aku daftar gitu. Terus aku ikut. Targetnya Oke. bukan bukan kurus, tapi targetnya bisa turun, paling nggak turun aja, dan kalau sudah turun dia bisa diam. Karena kalau kemarin itu kalau tiroid aku dibiarin tuh bisa melonjak di atas 100 sih. Oke, jadi kalau ceritanya Mbak Sasa, triggernya adalah tiroid tadi, kemudian berat badan yang kala itu naik sampai dengan paling maksimal seumur hidup Mbak Sasa, terus ada gejala apa, kaki kaki sakit juga gitu ya. Hmm. Kurang lebih itu yang bikin trigger mau ikut serta dan tentunya melihat perubahan dari Mas Ahsan bikin, ih bisa ya gitu ya, padahal tahu seperti apa. Nah, sebentar, teman-teman masih masih oke, sudah kembali tersambung. Nah, Mbak Sasa kan udah daftar tuh, betul ya? Di pertemuan pertama kan pasti diceritain sama Coach Roy. Oh ya, teman-teman, kita itu makannya timbang-timbang gitu ya. Penting bagi kita untuk tidur 8 jam, jalan kaki setiap hari gitu ya. Terus juga
eh, oh ya, timbang-timbang makannya tepat waktu, ada do or don'ts-nya diberitahu. Adakah muncul eh, apa pada saat mendengar timbang-timbang itu perasaannya gimana Mbak Sasa? Karena sebagian banyak orang yang muncul kan, ih ribet banget sih gitu kan ya, betul ya? Nah, kalau Mbak Sasa gimana ceritanya? Yang timbang-timbang itu, Yes, yes, yes. oh, enggak sih, nggak ribet sih, cuman aku baru sekali itu ya, maksudnya aku waktu itu, aku gini, kamu nanti harus cari timbangan yang begini, Hmm, supaya seluruh badannya itu bisa dianalisa dengan baik gitu ya. betul. Cuma kan aku anaknya nurut ya, maksudnya pas aku coach bilang gitu, ya udah, karena begitu aku udah timbang yang pertama kali, Yes. itu aku surprise banget, aku bisa turun, kalau nggak salah, turun yang pertama itu turun 2 kilo apa ya. Terus tuh Oke. kayak yang bangga banget gitu sama diri sendiri, kayak pencapaian gitu kan, kayak aduh, kok, kok bisa sih turun 2 kilo. Padahal itu kan belum pernah dalam sejarah pas si hipotiroidnya kamu itu Ya, kan meningkatnya terus-terusan ke atas gitu. oke. Jadi enggak sih Akhirnya sebenarnya, timbangan itu sebenarnya tidak merepotkan, justru timbangan itu bisa bikin kita kontrol dan tahu, misalkan kayak aku jadi tahu nih kalau misalkan aku nimbang ya, terus yes. aku lihat dalam timbangan itu dia dia diem di stuck di jumlah tertentu, tapi misalkan kadar lemaknya atau apanya turun, terus aku bilang oh Yes. ini udah bener, cuman badan aku lagi berusaha beradaptasi gitu. Jadi aku jadi tahu. Yes, benar banget. Nah, tapi itu satu timbangan berat badan. Kalau nimbang-nimbang makanan, Oh, nimbang makanan, sorry sorry sorry, aku nggak nggak apa-apa itu kedengeran. dua, Kalau dua- nim itu dua hal juga sebenarnya. Nimbang makanan, kalau nimbang makanan sih nggak repot sih sebenarnya, nggak itu repot kan ya? hanya Oke. enggak sih, nggak repot, kan kebetulan karena aku kan penggemar kopi ya. Oke. Penggemar kopi, jadi aku punya timbangan elektronik itu, jadi ya nggak apa-apa sih. Oh, Jadi jadi memang oh, pembiasaan aja kali ya Mbak Sasa iya, ya. Mungkin teman-teman selama ini kebiasaan belum aja. terbiasa. Tapi karena Mbak Sasa udah sering nimbang-nimbang kopi gitu ya, jadi mudah. Apalagi cuma nimbang makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bicara mengenai di eating disorder itu kan kalau orang ngomongin diet, makannya itu pasti sedikit ya Mbak Sasa ya. Terus makan 6 kali waktu itu gimana? Hmm, Kebanyakan iya, itu sulit, itu bukan kebanyakan sih, maksudnya aku ngerti konsep logikanya berpikirnya sih, aku ngerti oke. karena kan sebenarnya ketika kita memulai pertama kali itu kan sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang kebiasaan makan nyemil gitu loh. Tapi Yes, ini kan hanya di set waktu yang lebih apa ya, teratur kan. Di set betul. waktu yang lebih teratur. Jadi dengan di set waktu yang lebih teratur, sebenarnya eh, kalau aku waktu itu jadi kayak nggak sempet lapar aja gitu. Oke, jadi memang tips and triknya yang dibuat eating disorder adalah makannya di spread gitu ya. Jadi banyak dengan jarak waktu yang sudah diatur sedemikian rupa supaya rasa lapar yang timbul itu mungkin berkurang karena biasanya ya tadi Mbak Wasesa bilang ya, aduh lapar gitu ya terus mau nyemil gitu kan ya. Tapi ini udah diatur sedemikian rupa dan secara nutrisi tentunya juga diupayakan yang lebih baik. Nah, Mbak Sasa, di perjalanannya kan kita buat teman-teman yang mungkin baru dengar eating reorder apa, eating reorder itu kita programnya 5 bulan, 5 bulan ya, kita ketemu setiap 2 minggu sekali, akan diberikan menu buat teman-teman. Gitu. Nah, berarti selama 10 menunya kemarin, Mbak Sasa, adakah cerita unik atau cerita menarik yang bisa dibagikan ke teman-teman? Hmm, ya karena itu tadi ya, kalau aku bilang, maksudnya ketika kita baru memulai sebuah perubahan seperti perubahan pola hidup gitu, Yes, itu kan sebenarnya kalau ditemanin sama orang banyak itu jadi menyenangkan ya. yes. Kebetulan juga di dalam grup itu, yang paling unik itu di dalam grup itu ada aja tuh yang jago-jago masak gitu kan. Jadi kita yang clueless ini, yang cuma apa yang Cupu, cupu. kayak nggak tahu harus mau ngapain dengan menu-menu menu-menu yang kan kita dikasih menu sama coach kan. Iya, Yang kita nggak tahu harus menu bagaimana itu. Ya, mereka ini helpful banget, sampai ada yang
ya ampun niat banget sampai bikin makanan aja dibentuk-bentuk gitu kan. Terus Iya, iya. udah gitu dia bikin menunya tuh menunya enak-enak banget sih. Apa namanya? Jadi kayak dan gampang banget bikinnya. Jadi aku juga jadi tambah seneng aja. Iya, jadi memang satu hal kalau dilakuin bareng-bareng jadi lebih menyenangkan dan bersyukur banget begitu banyak teman-teman yang hidup semakin sehat saling sharing kreasinya seperti apa ya Mbak Sasa ya. Jadi buat siapapun gitu ya, termasuk kawan bapak-bapak yang mungkin kalau kawan bapak-bapak itu kurang kreatif juga terhadap makanan, ternyata bisa mudah. Saya juga sama termasuk Mbak Sasa ngelihat apa namanya kreasi teman-teman jadi naik kelas ceritanya ya, jadi naik kelas Iya, bisa jadi masak jadi juga. apa ya? Jadi fancy banget makanannya gitu kan. Jadi kayak Betul, ngatur-ngatur ada apa gitu. Cuma ya itu karena kita berkomunitas ya berkelompok ya dengan orang ya, dengan sependeritaan yang sama gitu kan. dan yang Jadi sama ya betul. seru aja gitu. Jadi ngadu aja di grup gitu. Semua-semua kayak itu mau diapain ya menu kayak gini bosen terus sama mereka langsung dikasih tahu gitu. Itu salah satu menurut aku eh, salah satu ini sih salah satu kebahagiaan apa ya ketika kita menjalani sesuatu yang harus mengubah sesuatu lah gitu. Ketika kita mengubah sesuatu tuh kalau di teman itu rasanya the best deh. Wih, luar biasa. Itu mengenai makanannya, kalau Mbak Sasa sendiri, kemarin mengenai pola tidur ada kendala atau memang sudah terbiasa untuk tidur 8 jam itu? Aku tuh kalau pola tidur tuh aku tuh sebenarnya tidak begadang tapi sering ngelilir. Apa ya ngelilir Ngelilir tuh? tuh, oh, bahasanya apa itu Suka artinya? suka kebangun gitu loh. Oh, oke, 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 oke. Hmm, suka Nah, kebangun. Jadi tidur tuh apa namanya? Tidur terus nanti pukul 1, pukul 2, pukul 3 tuh suka kebangun gitu. Itu yang bikin kadang-kadang tidurnya nggak berkualitas gitu kan. Jadi bukan begadang, walaupun memang pekerjaan aku sebenarnya ya namanya pekerja kreatif. Jadi biasanya aku geber. Jadi dulu tuh selalu ada alasan bahwa aduh baru bisa mikir kalau malam nih malam, gitu kan. betul, betul, betul. Hmm. Ya itu akhirnya agak diubah dikit. Jadi dengan kayak aku beberapa hampir 3 minggu ini kan udah sering kebangun terus nih Ya, kelilir. Aku coba matiin handphone pukul 9 sih sekarang. oke. Pukul 9, pukul 10 aku coba matiin handphone. Semua handphone aku maksudnya handphone-handphone yang aku matikan. Bener-bener aku turn off. Nanti pagi baru aku nyalain. Supaya ketika ngelilir tuh, bisa kalau ngelilir tuh yang nomor satu aku ambil tuh handphone sih Handphone. soalnya. Benar, benar, benar. Kebanyakan dari kita seperti itu ya. But anyway, sekarang berarti sudah mulai dapetin tidur yang berkualitas tentunya Mbak Sasa ya. Ya Ada upaya ke sana. on and off aja sih, on and Oke. off aja. Tapi yang aku coba untuk tidak yang selalu berusaha aku lakukan adalah setiap pagi itu aku pasti jalan kaki. Nah, Coba jalan kaki. ini dia. Jalan kaki terus tiap hari sekarang ya? Justru karena sebenarnya karena nggak sempet ya, maksudnya juga nggak sempet, akhirnya aku beli treadmill supaya nggak ada alasan. Jadi jalan kakinya sambil sambil baca kerjaan atau sambil ngerjain sesuatu gitu. Jadi pakai treadmill. Nah, buat teman-teman, jadi sebenarnya bukan alasan gitu ya. Coach hujan, coach katanya ya, coach hujan. Tapi banyak cara sebenarnya seperti yang tadi Mbak Sasa bilang pakai treadmill. Dulu juga saya Mbak Sasa waktu pas pandemi ya, kita juga tahu ya takut kan keluar ya. Itu juga beli tuh walking pad. Pasti zaman itu kan tren banget ya walking pad. Itu sampai Hmm. beli. Tapi sebelum beli itu pun jalan bener-bener di rumah. Itu juga tetap bisa. Tadi yang seperti Mbak Sasa bilang teman-teman bisa kok sambil baca buku, baca itu yang istilahnya kasih makan ke kepala juga bisa ya. Jadi dua hal baik bisa dilakukan. Nah, luar biasa banget ceritain Mbak Sasa. Nah, setelah 5 bulan ikut serta, eh, yang tadi disebutkan di awal hipoteroid apa tadi hipoteroid ya berarti ya Itu, itu. hipoteroid terus kemudian kaki sakit dan segala macam setelah 5 bulan apa yang terjadi Mas Asa? Hmm, sebenarnya kan kalau karena kayak hipotiroid kayak aku ini kan seumur hidup ya.
Oke, harus jadi gimana kita bisa mengontrol gitu ya, harus memanage stres. yes. Sebenarnya sebenarnya udah tahu, tapi kadang-kadang ya namanya juga manusia. Makanya aku bilang sebenarnya justru adanya IR ini membuat aku jadi tahu bagaimana caranya mengatasi sebuah permasalahan gitu loh. Oke. Kalau ditanyain apakah kemudian lantas hidupnya sehat terus, ya kadang enggak sih, kadang kadang lagi bolos gitu, kadang apa, kan godaan-godaan permasalahan pasti ada ya. Tapi Betul, untuk betul. back istilahnya coach itu istilahnya kan Back on back track. to apa, Betul. back Back on on track. track gitu ya. Ketika kita udah back on track, itu cuma tinggal oh ya udah pokoknya besok harus back on track gitu. Ketika kita back on track kita udah tahu nih step by stepnya seperti apa gitu. Karena dengan 5 bulan program 5 bulan itu udah jadi bagian dari lifestyle kita kan Yes. gitu, udah bagian dari Kebiasaan ya gaya hidup makan kita, jadi juga, kita betul kayak ya, jadi hidupnya udah juga. tahu. Karena kan sering kali orang mencoba untuk melakukannya tanpa panduan kan, Betul, jadi betul. itu agak bahaya juga sih sebenarnya. Aku juga sering karena aku suka juga yang di ARI itu, yang aku suka ini beneran ya teman-teman ya. Aku tuh sukanya karena kita tidak membeli atau mengkonsumsi apapun produknya IR. Jadi kita benar-benar harus melakukannya sendiri gitu kan, Ya, kayak masak gitu apa. Jadi bukan bukan beli apa sih? Ya bukan beli kayak minuman beli apa-apa gitu. produk Beli ataupun produk suplemen dan ya. lain-lain ataupun catering, bahkan memang dari coach Roy juga bilang justru memang tadi naik kelas, jadi kita siapin sendiri semua by apa seleranya kita juga ya bahasa Sakara kan. Kalau misalnya ngomongin catering eh, pasti bilangnya rasanya nggak sesuai selera orang, kan beda-beda ya. Kalau kita bikin sendiri atau setidaknya dibuat di rumah, kita bisa tentukan rasanya seperti apa. Tapi tentunya dengan panduan yang ada gitu masa saya. Nah, boleh Betul. ceritain dong bonusnya. Bonusnya Mbak Sasa geser ke kirinya timbangannya berapa sih? Tadi kan di Eh, seminggu pertama, di 2 minggu pertama 2 kilo. Nah, setelah selesai ya, program itu berapa banyak? up and down sih sebenarnya, Apa tergantung yang dari oke. kondisi. Up Oke. and down tergantung dari kondisi tiroid aku aja juga kan, dari hasil Yes. tesnya aku juga gitu. Karena aku bilang, jadi kalau di aku nih yang di manage itu nggak cuma pola hidup tapi stres tadi tuh loh yang harus ini. Jadi kalau udah misalkan, dan salah satu yang sebenarnya bisa mengatasi stres itu kan sebenarnya adalah jalan kaki sih Oke. sebenarnya. Waktu Jalan kaki itu untuk diri sendiri ya. iya, Waktu untuk diri jadi sendiri. iya aku sebenarnya jadi kebiasaan sih kalau aku udah mulai stres gitu ya aku langsung walking pad aku pakai gitu. Kalau nggak sempat keluar kan aku pakai langsung buat jalan kaki sambil dengerin misalkan kayak podcast atau Yes. dengerin musik-musik gitu kan. Itu cara aku ya, maksudnya itu bisa orang lain bisa punya dengan caranya yang berbeda gitu. Tapi ya kalau cara aku seperti itu. Nah itu, nah up and down, tapi kira-kira turunnya waktu itu sempat di angka 23 kilo, sempat di 23 kilo, dari 95 turun ke 73 kalau nggak salah. Terus naik, sempat naik lagi, Yes. terus turun lagi, terus sebenarnya target aku tuh adalah dia diem gitu. Oke. Dia diem di, misalkan let's say sekarang nih di posisi 75, ya udah diem aja di situ. Itu tuh udah prestasi banget kalau untuk orang kayak aku gitu loh, 75. Nah, ini sekarang aku lagi mau back on track lagi, Yes. mau back on track lagi itu supaya paling nggak turun kayak itu yang aku suka di IR ya. Karena coach juga ngerti, coach juga misalkan kayak aku gitu kan, aku kan kasih catatan nih, kalau ketika kita konsul kasih catatannya, di catatan itu coach juga tahu oh kamu ini gitu, walaupun itu tapi kan masih ada hands on, special case nggak bisa disamaratain Yes. setiap orang kan. Betul. Jadi ya itu, jadi ketika coach bilang udah diem di situ nggak apa-apa, nanti lagi mulai back on track lagi, nanti turun lagi sekilo sekilo, nggak buru-buru sih, tapi yang penting turun daripada kalau ngelihat bajuku tahun Oke. 2022. Iya, keren banget. Jadi teman-teman, eh, pertanyaannya juga mungkin pernah terbayang nggak sih Mbak Sasa waktu daftar pertama kali?
kali bisa dapetin sekian banyak yang Mbak peroleh saat ini waktu itu. Termasuk tadi si berat badannya tadi itu. Bisa bisa berkurang sekian. Pernah terbayangkankah saat itu di awal? Terbayang apa? Bisa sampai sakitnya berkurang tentunya ya, terus kemudian bonus berat badannya diperoleh sekian banyak. Pernahkah waktu itu? Atau sudah? Atau mungkin Mbak Sasa mungkin lebih ke pribadi yang, oh iya di awal karena ngeliat Mas Hasan udah kebayang. Eh, aku udah optimis karena aku ngeliat Aksan sih. Kan Yes. sebenarnya ngelihat sampel sampel keberhasilan itu kan gimana ya? Maksudnya orang kan, ya, aku kan ke-trigger mendaftar itu karena ngelihat perkembangannya Aksan kan, karena tahu Aksan itu gimana pola hidupnya dia, aku tahu gitu kan. Aku Yes. bilang, kalau Aksan bisa, masa iya aku nggak bisa gitu kan. Aku anaknya sangat kompetitif kan, jadi ya udah. Oke, keren. Jadi aku Jadi pikir kayaknya bisa deh. Jadi sebenarnya memang kebanyakan dari kita itu Mbak Sasa, perdana pun sama, ikut eating disorder karena lihat temen yang semakin sehat. Dan memang itu satu bukti nyata yang mungkin tidak perlu kita sanksikan ya. Dan seperti tadi Mbak Sasa bilang, kalau mereka aja bisa, dia aja bisa. Tentunya kita bisa. So, teman-teman, ceritanya berbeda-beda dari kita semua, tapi yang jelas apa yang kami harapkan semua adalah semakin sehat itu kita peroleh. Thank you banget Mbak Sasa berbagi ceritanya di kesibukannya nih luar biasa teman-teman, lagi di jalan beliau dan bersyukur banget sinyalnya bagus ya. Jadi ceritanya tetap bisa didengarkan oleh teman-teman semua. Anyway Mbak Sasa, sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang punya kerinduan untuk hidup semakin sehat? Ada sih. Jadi semenjak aku ikut IR itu, dulu kan kayaknya tabu banget ya untuk misalkan kalau kita ngelihat teman kita ada yang overweight gitu ya. Oke. Dulu tuh kayaknya aku ngerasa bahwa ya udahlah biarin, yang penting dia happy gitu. Dulu kan aku gitu ya. Oke. Tapi kalau sekarang aku ngelihat itu kan aku kayak justru aku sebagai teman aku care. Oke. Biasanya aku coba mencari kata diplomasi yang terbaik, cuman gimana ya? Aku selalu berusaha bilang sama dia gini, "Yuk, udah yuk gitu. Coba yuk gitu." Aku selalu bilang sampelnya aku bilang kalau aku bisa pasti kamu bisa, karena sebenarnya self love itu bukan kita membiarkan badan kita mau kemanapun perginya. Self love itu adalah justru uh, kita merawat sebaik-baiknya supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa berpikir dengan baik, mood kita juga selalu baik, terus kita juga membawa vibe positif juga untuk sekitar kita. Bukan aku bilang bahwa orang overweight itu tidak punya vibe yang baik, tidak baik gitu ya. Tapi maksudnya aku tentu ketika kita punya kelebihan, karena aku ngalamin ketika aku mengalami kelebihan berat badan itu, sebenarnya memang menyimpan sesuatu yang harus dilepaskan gitu loh. Oke. Apapun alasannya gitu biasanya, dan aku udah bertanya kepada 5 sahabat aku yang punya masalah dengan berat badan, aku tanya, sebenarnya ini permasalahannya bukan karena kalian suka makan, tapi karena memang emotional eating gitu kan. Dan itu Oke. yang perlu dicari tahu. Jadi kalau aku sih titip pesan ke teman-teman, kalau ada yang dengar ini dan merasa bahwa mereka membutuhkan, mereka ingin menjadi lebih baik, sebenarnya menjadi lebih baik itu adalah paling nggak sedikit demi sedikit mengubah pola hidup menjadi lebih baik gitu. Itu aja sih. Yes. Bukan menjadi kurus, tapi mengubah pola hidup menjadi lebih baik. Keren banget. Jadi bukan kurus, tapi jadi keurus gitu ya. Karena yang tadi Mbak Sasa bilang, self love tadi kan kalau naik pesawat bilang selamatkan diri sendiri dulu sebelum kita bisa selamatkan yang lain. So, teman-teman sayang Tuh ada sama. yang bilang gue langsung ngaca nih gitu. Oke. Anyway, Mbak Sasa, thank you banget. Jadi teman-teman yang baru dengerin, yang baru hadir, kami berdua ikut sebuah program yang namanya Eating Reorder, di mana yang tadi kami sampaikan semuanya itu mudah dan menyenangkan, dan bukan hanya sendirian,
nanti teman-teman akan ikut serta bersama teman-teman lain yang juga punya apa tadi kalau kata Mbak Sasa saya kutip saya lupa ya, punya punya kebiasaan yang sama gitu ya, mungkin sering makan, mungkin kalau saya dulu gemukan gitu ya, sama semua, yang tentunya tujuan kita di Eating Reorder adalah teman-teman, satu, semakin sehat, itu semakin sehat, bonusnya berat badan. Jadi berat badan itu yang bergeser adalah bonus. Nah teman-teman nanti bisa tanya langsung ke Mbak Sasa, boleh DM ke saya juga, atau boleh cek ke Instagram Eating Reorder atau website Eating Reorder. Begitu banyak coaches sekarang, Mbak Sasa juga pasti aware akan harapan kita akan ada 1.000 coaches tersebar di seluruh dunia yang bisa membantu semua orang untuk hidup semakin sehat. Dan begitu banyak nanti teman-teman bisa lihat pilihan kelasnya. Dan satu hal mungkin dari saya, Mbak Sasa, kelas terbaru nanti akan buka di hari Jumat nanti, pendaftaran terakhir besok. So buat teman-teman yang mau ikut serta bisa langsung kontak kami berdua. Jangan Itu aja Mbak. takut buat ikut, jangan takut buat ikut, bener deh. Segampang itu. Oke, segampang Programnya itu teman-teman. segampang. Jadi beneran gampang teman-teman. So nanti kalau teman-teman udah ikut serta, who knows, nanti teman-teman juga bisa berbagi cerita dan berdampak bagi orang banyak. Thank you banget Mbak Sasa buat waktunya. Sukses terus buat Mbak Sasa, hati-hati di jalan. Dan buat teman-teman semua, kita ketemu lagi di minggu depan di Rabu Bercerita, tentunya dengan cerita kabar baik berikutnya. Thank you Mbak Sasa. Terima kasih teman-teman. Makasih. Bye-bye. Bye.